إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah Mukhtasar Sahih Muslimnya bab idza dubighal ihab faqad tahur. Bab apabila kulit disamak maka ia menjadi suci. Hadis 118 An Yazid bin Abi Habib anna Abul Khair haddathahu qala ra'aitu ala ibni Wa'lah as-Sabai farwan famasistuhu faqala ma laka tamassuhu qad sa'altu Abdullah ibn Abbasin qultu inna nakunu bil maghrib wa ma'ana al barbar wal majus nu'ta bil kabsh qad dhabahuhu wa nahnu la na'kul dhabaihum wa ya'tunana bis siqa'i yaj'aluna fihi al wadak wa qala ibn Abbasin قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دباغه ظهوره. Dari Yazid bin Abi Habib bahwasanya Abul Khair menceritakan, ia berkata, aku melihat Ibnu Wa'lah as-Sabai memakai farwan. Farwan itu kulit, ya. Pakaian yang terbuat dari apa? Kulit. Lalu kemudian aku pun menyentuhnya, memegangnya. Lalu kemudian Ibnu Wa'lah berkata, kenapa kamu memegangnya? Sungguh aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Aku berkata, kami tinggal di Maghrib. Maghrib sekarang itu Maroko, ya. Dan ya tinggal bersama kami kaum barbar dan orang-orang majus, dan kami diberikan hadiah dengan kambing yang telah mereka sembelih, dan tentunya kami tidak mau memakan sembelihan mereka karena mereka apa? Majusi, ya. Sembelihan orang majusi itu tidak halal untuk kaum muslimin, dan mereka datang membawa kepada kami as-siqa. Siqa itu bejana yang terbuat dari apa? Kulit, nih, ya. Di mana mereka menyimpan di siqa itu wadak. Wadak itu minyak samin, ya. Maka Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, berkata, kami pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, dibaghuhu tuhur atau tuhuruhu, menyamak kulitnya itu menjadikan kulit tersebut apa? Suci, iya. Hadis ini akhi kita ambil faidah bahwa menyamak kulit bangkai itu menjadikan kulit tersebut menjadi suci, menjadikan kulit tersebut menjadi apa? Suci. Namun para ulama berbeda pendapat, Pak. Apakah setiap kulit kalau disamak menjadi suci atau bagaimana? Pendapat jumhur ini pendapat mayoritas para ulama,
mengatakan bahwa semua kulit apabila disamak maka ia menjadi apa? Suci, kecuali dua binatang, yaitu anjing dan babi. Dasarnya mah yaitu keumuman hadis, idza dubighal ihab faqad tahur. Apabila kulit telah disamak maka ia telah apa? Suci. Kata mereka hadis ini umum, tidak boleh dikhususkan kecuali oleh dalil. Dan telah ada dalil yang menunjukkan akan kenajisan apa? Anjing dan babi, kata mereka. Maka untuk anjing dan babi maka tidak bisa suci kulitnya. Sebagian ulama lagi pendapatnya Bapak, dibedakan antara binatang yang halal dimakan dagingnya apabila disembelih dengan binatang yang tidak halal dimakan dagingnya apabila disembelih. Adapun kalau misalnya halal seperti apa? Unta, kambing, demikian pula apa? Sapi, ya. Kijang. Tapi kujang bukan Toyota Kijang, Mbak ya. Maka yang seperti ini menjadi suci dengan apa? Dengan dibag gitu, disamak. Adapun binatang yang dagingnya tidak halal, ya, walaupun disembelih dengan baca bismillah pun tetap aja nggak halal. Maka pada waktu itu tidak menjadi suci ketika disamak. Ini pendapat Imam Syafi'i yang jadid seingat saya, ya. Alasannya apa? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibaghuha zakatuha. Menyamaknya itu sama dengan menyembelihnya. Menyamaknya itu sama dengan apa? Menyembelihnya. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa menyamak itu sama dengan menyembelih. Berarti semua hewan yang apabila disembelih menjadi halal dagingnya, maka pada waktu itu kulitnya pun apabila disamak menjadi apa? Suci. Adapun hewan yang apabila disembelih tetap tidak menjadi halal dagingnya, maka pada waktu itu kulitnya itu tidak suci, ya. Adapun Ibnu Hazm beliau mengatakan semua kulit apabila disamak suci, hatta kulit kamu, kata dia. Saking berlebihannya, ya. Jadi menurut Ibnu Hazm ya kulit babi kalau disamak boleh. Berarti kalau misalnya sepatu antum terbuat dari kulit babi, menurut Ibnu Hazm suci, boleh. Tapi menurut pendapat jumhur tidak. Iya. Nah, yang jadi masalah Pak, bagaimana kulit buaya? Kulit buaya kira-kira suci apa enggak? Masalahnya buaya boleh dimakan enggak dagingnya? Ini masalah khilafiyah juga karangan para ulama. Ya. Kalau jumhur ulama mengatakan bahwa buaya itu tidak halal dimakan dagingnya. Kenapa? Karena alasannya ia binatang darat. Imam Malik mengatakan buaya itu halal. Alasannya apa? Karena ia binatang air. Jadi sebab perselisihannya adalah perselisihan apakah buaya itu binatang darat atau binatang air gitu loh. Bagi mereka yang berpendapat itu binatang darat, maka pada waktu itu haram. Kenapa? Karena Nabi SAW mengharamkan semua yang bertaring, iya, yang memangsa buruannya dengan apa? Taring. Bagi mereka yang mengatakan buaya binatang laut, api binatang air, maka sama hukumnya dengan semua binatang air. Hukumnya apa Pak? Mubah, boleh.
Antum, menurut antum buaya binatang mana, Pak? Kalau buaya darat sepakat lah, Pak. Ya. Cuma masalahnya buaya ini binatang air apa binatang darat? Kalau antum masih ragu, mendingan jangan. Ini syubhat. Tapi kalau antum punya ilmu pengetahuan bahwa ternyata buaya itu binatang air, berarti hukumnya sama dengan binatang air, boleh, nggak masalah. Iya. Wallahu a'lam. Kulit ular, atas pendapat jumhur boleh, suci. Tapi atas pendapat ya Syekh Utsaimin rahimahullah yang dirajikan Syekh Utsaimin itu tetap tidak suci. Kulit harimau, ya atas pendapat jumhur suci. Namun masalahnya ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakan kulit binatang buas dalam hadis yang sahih. Ya. Kita masuk bab idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'a. Bab apabila anjing walago. Walago itu apa sih, Pak? Walago itu artinya menjilat air. Kalau ya menjilat benda yang bukan cair itu namanya la'iqo. Tapi kalau menjilat air walago. Ya. Apabila anjing menjilat air yang ada di bejana seseorang dari kalian, hendaklah ia mencucinya 7 kali. Hadis 119. An Abdullah bin al-Mughaffal qala Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil kilab. Thumma qala ma baluhum wa balul kilab. Thumma rakhasa fi kalbi as-saydi wa kalbil ghanam. Wa qala idza walagha al-kalbu fil ina'i faghsiluhu 7 marrat wa afiruhu thaminata fit turab. Wa fi riwayat Yahya bin Sa'id wa rakhasa fi kalbil ghanam was-saydi wazar'i. Dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing. Kemudian Rasulullah bersabda, ada apa mereka dengan anjing? Kemudian Rasulullah pun memberikan keringanan untuk memelihara anjing said untuk berburu. Demikian pula anjing gonam untuk menjaga kambing, ya. Dan beliau bersabda, apabila anjing menjilat air yang ada di bejana, maka cucilah 7 kali dan campurlah yang ke-8 itu dengan tanah. Dan dalam riwayat Yahya bin Sa'id, bahwa Nabi SAW memberikan keringanan untuk anjing, ya, yang menjaga kambing. Demikian pula anjing yang digunakan untuk berburu. Demikian pula anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman, ya, kebun. Hadis ini menunjukkan adanya nasikh dan mansukh. Apa sih nasikh mansukh itu? Ada hukum-hukum yang dihapus, Pak. Iya. Karena Nabi SAW tadinya menyuruh untuk membunuh anjing. Lalu kemudian Nabi SAW setelah itu melarang membunuh anjing. Makanya pendapat jumhur mengatakan bahwa ya perintah untuk membunuh anjing itu sudah dimansuh, sudah dihapus. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, tidak bolehnya memelihara anjing kecuali untuk kebutuhan. Kecuali untuk apa? Kebutuhan. Adapun kalau tidak untuk kebutuhan maka tidak boleh. Bahkan sebutkan dalam hadis bahwa orang maniktana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka berkurang setiap hari dari pahalanya 1 qirot. Berkurang dari pahalanya berapa?
Setiap hari 1 qirot, bayangkan. Tapi kalau untuk kebutuhan seperti tadi ya kita sebutkan, untuk berburu misalnya, untuk menjaga tanaman atau kebun misalnya, atau untuk apa tadi ya, peternakan misalnya, maka yang seperti ini nggak masalah. Ini namanya rukhsah. Kenapa? Karena kebutuhan. Karena adanya apa? Kebutuhan. Demikian pula kebutuhan yang lainnya. Kalau misalnya antum di tempat antum banyak maling, makanya butuh anjing untuk menjaga rumah antum, ya. Boleh tidak? Selama masih ada alternatif selain anjing, cari alternatif dulu, Pak. Kayak angsa. Angsa juga kayak anjing, Pak. Dia kalau ada maling tuh teriak dia. Iya. Cuma masalahnya suka nyodok-nyodok gitu aja. Iya, kalau galak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya masih kita ada alternatif lain yang boleh, cari dulu alternatif yang lain. Hadis ini kita ambil faedah dari hadis ini juga, bahwa anjing apabila menjilat air yang ada di bejana, maka bejananya wajib dicuci. Berapa kali tadi? 7 kali. Dalam riwayat Muslim ini yang ke-8-nya dicampur dengan tanah. Dan dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, ulahunna bit-turab. Yang pertama yang dicampur dengan tanah. Dan dalam riwayat yang lain, ulahunna au ukhrahunna. Yang pertama atau yang terakhir. Yang terpenting adalah salah satunya dicampur dengan apa? Tanah. Walaupun kalau kita mengumpulkan semua sanad-sanadnya, sebetulnya riwayat yang menyebutkan ulahunna bit-turab, yang pertama itu dengan tanah, itu yang paling kuat. Kenapa? Karena kebanyakan riwayat seperti itu. Iya. Sementara kalau misalnya kita mencampur dengan tanah yang ke-8, ini akibatnya apa coba, Pak? Akibatnya kita butuh untuk mencuci lagi. Akhirnya bukan cuma 7 kali, bisa 8 kali, 9 kali. Oleh karena itulah sebagian ulama mentauji hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan wa'afiru thaminata bit-turab, campur yang ke-8, yang ke-8 itu maksudnya ya dilihat dari sisi campuran tanahnya, bukan artinya itu yang terakhir. Ya, supaya tidak bertabrakan dengan riwayat-riwayat yang lain. Walaupun tentu ya secara kekuatan riwayat yang mengatakan ulahunna biturab itu yang paling kuat, Pak. Sebagai dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Iya. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa air liur keledai anjing itu hukumnya apa? Najis atas pendapat jumhur. Jumhur ulama mengatakan bahwa air liur anjing najis. Dalilnya mana? Hadis ini. Itu Nabi SAW menyuruh untuk mencucinya sampai 7 kali. Yang pertamanya dengan apa? Tanah. Bahkan ini menunjukkan kata jumhur najisnya bukan najis ringan, tapi najisnya mughallaz, berat itu, Pak. Iya. Berbeda dengan pendapat Imam Malik. Kalau Imam Malik pendapatnya apa? Menurut Imam Malik tidak najis. Adapun perintah untuk mencucinya 7 kali, kata Imam Malik ya, itu sifatnya ta'abudi saja, yang kita tidak mengetahui ilatnya apa. Ya, bukan karena najisnya, katanya bukan. Karena pendapat Imam Malik bahwa anjing itu suci. Ya, itu pendapat Imam Malik ya akhal Islam. Ya.
Namun wallahu alam, yang paling kuat dalam hal ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur para sahabat. Karena tidak mungkin ya akhul Islam sesuatu itu disuruh dicuci kalau bukan karena apa? Najis, wallahu alam. Iya. Kemudian ya akhul Islam, apakah ini khusus untuk kalau apakah anjing itu menjilat air di bejana? Atau ini juga berlaku kalau dia menjilat baju kita, tangan kita, atau menjilat batu rumah kita misalnya Pak, kursi dan yang lainnya. Nah, di sini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan semua yang dijilat anjing, baik itu air, baik itu benda padat, tetap harus dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Mereka mengatakan bahwa kata-kata walago di situ tidak menunjukkan kekhususan air. Kenapa? Karena kata mereka ini litaglib, menunjukkan kebiasaan saja. Artinya biasanya anjing itu menjilatnya air yang ada di mana? Di bejana. Tidak menunjukkan bahwa yang lainnya tidak masuk dalam hukum ini. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak, ini khusus walago aja. Kenapa? Karena Nabi lafadznya begitu, idza walago, apabila ya anjing itu menjilat air yang ada di mana? Di bejana. Berarti itu menunjukkan ya kata mereka bahwa ini khusus untuk walago saja. Dan ini yang dirojikan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwa ini pendapat yang kuat. Iya, Allahu a'lam. Iya, jadi menurut Imam Asy-Syaukani, kalau dia menjilat tangan kita cukup dibersihkan saja. Yang disuruh untuk mencuci 7 kali itu kalau menjilat air yang ada di bejana. Maka bejananya waktu itu ya, segera dibersihkan, dicuci 7 kali. Kemudian akhwat Islam yang jadi masalah lagi Pak, yaitu kalau air itu dijilat anjing, apakah airnya najis atau enggak? Kebanyakan ulama mengatakan ya najis lah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apabila anjing menjilat air yang ada di mana? Di bejana. Yang dijilat airnya, yang dicuci bejananya. Berarti itu menunjukkan bahwa saking najisnya itu sampai-sampai yang dijilat, walaupun yang dijilat airnya nempel ke bejana. Nempel ke bejana Pak. Cuma pertanyaannya Pak, bolehlah kalau itu airnya sedikit. Yang jadi masalah bejananya gede, terus ada air jilat, gimana? Apakah akan kita tumpahkan semuanya? Ya. Kata Syekh bin Baz, kalau banyak itu tidak berpengaruh dan tidak membuat najis. Kalau airnya banyak. Jadi hukum masalah disuruh mencuci 7 kali ini, ya, kalau airnya sedikit di bejana tersebut. Nah, ini akhwat Islam. Kemudian jadi masalah lagi Pak, apakah ini hukumnya khusus untuk air liurnya saja, ataukah ini hukumnya untuk semua badannya? Jumhur mengatakan semuanya. Sebagian ulama mengatakan ini yang dirajikan Syekhul Islam, dikecualikan padanya bulunya. Adapun bulunya tidak ada dalil kenajisannya. Ya. Dikarenakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa anjing itu biasa keluar masuk masjid
Di zaman Nabi SAW anjing itu biasa keluar masuk apa? Masjid, dan tidak ada satupun para sahabat yang mencari-cari bekas ya yang diinjek anjing atau kena bulunya anjing dan yang lainnya. Maka yang seperti ini kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ya tidak najis bulunya itu. Tapi pendapat jumhur sudah kita sebutkan apa? Najis ya. Yang paling kuat dalam hal ini wallahu alam pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian yang akhul Islam ya. Hadis ini menunjukkan juga yang bisa kita petik dari hadis ini akhul Islam. Apakah dikiaskan kepada anjing, babi? Artinya apakah babi sama hukumnya dengan apa? Anjing, yang dimana apabila babi itu menjilat maka harus dicuci berapa? 7 kali. Pendapat yang sahih tidak sama. Kenapa? Karena di zaman Nabi ada babi tidak Pak? Ada. Al-Quran menyebutkan adanya babi, walahmul khinzir. Berarti di zaman Nabi ada babi? Ada. Tapi Nabi tidak menyebutkan sama sekali dalam satupun hadis apabila babi menjilat bejana ataupun yang lainnya. Ya. Yang zahir wallahu alam yang saya condong kepadanya bahwa hukum untuk mencuci 7 kali itu khusus untuk apa? Anjing saja, tidak untuk babi. Ya. Adapun babi maka najis, tapi cukup dibersihkan saja sampai hilang najisnya, selesai. Iya. Wallahu a'lam. Baik ya ikhwah, kita lanjutkan lagi. Bab fadlul wudu. Bab keutamaan wudu. Hadis 120 an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, at-tuhur bersuci itu separuh keimanan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah alhamdulillah memenuhi yang ada di langit dan di bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu adalah burhan, bukti, sabar itu adalah diya, itu sinar matahari, Pak. Dan Al-Quran itu menjadi hujah yang akan membela kamu, atau Al-Quran akan menjadi hujah yang akan membinasakan kamu. Setiap manusia itu pergi untuk menjual dirinya. Di antara manusia ada yang memerdekakan dirinya dari api neraka, dan ada yang menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Oh ya, sebelumnya kemarin ada usulan dari DKM untuk membuka tanya jawab. Mungkin tanya jawabnya setelah adzan aja ya. Jadi pas adzan baru kemudian kita buka tanya jawab, ya sekitar 15 menit lah. Baru kemudian iqamah. Iya. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu separuh keimanan. Apa maksudnya Pak? Bersuci itu separuh keimanan Pak. Sebagian ulama mengatakan maksudnya bahwa iman itu kan ada yang sifatnya lahir dan ada yang sifatnya apa? Batin. Nah, bersuci seperti wudu, mandi itu berhubungan dengan badan kita yang sifatnya lahiriah. Iya.
Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tuhur di sini wudu, dan yang dimaksud dengan iman di sini salat. Iya, karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an salat itu dengan kata iman. Artinya kata mereka wudu itu separuh salat, di mana salat tidak sah tanpa apa? Wudu. Iya. Yang jelas akhi, hadis ini menunjukkan keistimewaan bersuci, di mana berwudu termasuk tuhur, bersuci, dan itu keutamaannya luar biasa. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan bahwa umat Islam nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan apa? Bersinar bekas air wudunya itu. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, kata Rasulullah. Umatku itu nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan gurra. Gurra itu ubun-ubunnya apa? Bercahaya. Muhajjalin itu kaki dan tangannya itu bercahaya. Min atharil wudu, dari bekas air wudu. Subhanallah. Di antara keistimewaan wudu ya akhal Islam, bahwa orang yang senantiasa menjaga wudunya itu menunjukkan tanda keimanan. Rasulullah SAW sabda, wala yuhafidhu alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali seorang mukmin, kata Rasulullah. Bahkan menjaga wudu itu jalan menuju surga, Pak. Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Hai Bilal, dengan apa engkau mendahuliku kemana? Ke surga. Kata Rasulullah SAW, ya, ma ahdatsu hadatsan qat illa tawaddatu indah wa shallaitu bihi rakaatain. Wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan salat 2 rakaat. Kata Rasulullah, bihima, dengan itu kamu masuk surga. Di antara keutamaan wudu juga, Pak, bahwa wudu itu menggugurkan dosa. Sebagaimana nanti Imam Muslim akan meriwayatkan juga ya setelah bab ini. Ya, di mana seseorang kalau mencuci wajahnya maka akan berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya bersama apa? Tetesan-tetesan air wudu. Kalau ia cuci tangannya berguguran lagi, cuci rambutnya, cuci kakinya, masya Allah. Makanya kalau antum ya yang perutnya error suka kentut mulu, itu kesempatan mas. Tiap kentut wudu, masya Allah. Bayangkan setiap wudu digugurkan dosa kita. Setiap wudu, masya Allah. Apalagi dibarengi setelah dengan sholat 2 rakaat. Makanya ya akhi, masya Allah, alhamdulillah. Ya, belum lagi doa setelah wudunya aja pahalanya gede banget, Pak. Rasulullah mengatakan siapa yang setelah wudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, apa kata Rasulullah? Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhuluha ayyasha min ayyasha. Akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Dia boleh masuk dari pintu mana saja. Cuma doa itu saja, bayangkan setelah wudu. Ya. Maka dari itu ya akhwal Islam, Utsman bin Affan mengatakan, waktu itu Utsman bin Affan ya berwudu dan mencontohkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai wudu, Utsman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla rak'atain, lalu ia salat 2 rakaat, lam yuhaddits fihi ma nafsah, di mana ketika ia salat 2 rakaat itu dia tidak membicarakan tentang dunia pada dirinya, kecuali apa kata Rasulullah SAW? Kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Cuma masalahnya mas, mengamalkan hadis ini berat mas. Beratnya kenapa? Karena Nabi menyebutkan di situ
Dia sholat 2 rakaat itu lam yuhaddits fihi ma nafsah. Dalam keadaan ketika dia sholat itu tidak berbicara pada dirinya tentang urusan dunia. Siapa di antara kita yang sholat dari awal sampai akhir khusyuk terus? Waduh, ini berat Pak. Banyak di antara kita ya di awal-awal khusyuk, pasti tengah-tengah udah mulai itu Pak, mikirin ke kantor, mikirin ke makanan, mikirin ke sana kemari. Masya Allah, memang ternyata untuk bisa khusyuk itu tidak mudah ya akhwal Islam. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhi keutamaan mengucapkan alhamdulillah, di mana Rasulullah mengatakan alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah. Karena hakikat alhamdulillah itu apa Pak? Pujian untuk Allah. Artinya kita memuji Allah bahwa pujian semuanya hanya milik Allah saja. Berarti apa Pak? Berarti kita meyakini bahwa semua perbuatan Allah terpuji. Semua syariat Allah terpuji. Semua ketentuan Allah walaupun pahit terpuji. Ketika kita ditimpa misalnya bencana, gempa dan yang lainnya, lalu kita memuji Allah, alhamdulillah. Ini luar biasa Pak. Banyak orang yang mengucapkan alhamdulillah ketika ditimpa apa? Kenikmatan doang. Tapi sedikit orang yang ketika ditimpa musibah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qabadallahu walada 'abdi, qala Allah li malaikatihi." Apabila Allah mencabut nyawa anak hambanya, Allah akan berfirman kepada malaikat yang mencabut nyawanya itu, "Qabadtum walada 'abdi," kamu sudah mencabut nyawa anak hambaku. Kata malaikat itu, "Na'am ya Rabb." "Qabadtum thamrata fuadi," kamu sudah mencabut buah hatinya. Kata malaikat, "Benar ya Allah." Lalu Allah bertanya, "Famadha qala 'abdi?" Apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya meninggal? Apa kata malaikat? "Hamidaka wastarja." Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apa kata Allah? "Ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga dan namai rumah itu sebagai rumah pujian. Allahu Akbar. Ketika anaknya meninggal, dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Mana ada wanita yang ketika anaknya meninggal mengucapkan alhamdulillah, Pak? Banyak di antara kita ya mengucapkan alhamdulillah tadi cuma ketika mendapat kenikmatan, tapi ketika ditimpa musibah, di antara kita banyak yang tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita yakin, Pak, bahwa semua perbuatan Allah terpuji, ketentuan Allah walaupun pahit, kita yakin itu pasti terpuji. Ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW kalau ditimpa kesenangan, kenikmatan, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, Rasulullah mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Selalu memuji Allah di setiap keadaan. Dikasih kesenangan, memuji Allah. Dikasih kesusahan, memuji Allah. Ini berarti si hamba husnudonnya kuat kepada Allah. Beda dengan orang yang husnudonnya lemah. Ya, pas dikasih sedikit sakit atau diambil sedikit kenikmatan, langsung ngambek sama Allah. Allah nggak adil. Allah nggak sayang sama gue. Ya, la haula wala quwata illa billah. Makanya saudaraku seiman, Allah mencintai hambanya yang banyak memuji Allah. Ya, sebutkan dalam hadis, innallaha yuhibbu ya al-'abda idza akala aklah
hamidallah 'alaiha. Wa idza syariba syurbah yahmadullah 'alaiha. Allah itu cinta kepada seorang hamba, tidaklah ia makan walaupun satu suap kecuali dia ucapkan alhamdulillah. Tidaklah ia minum walaupun satu teguk kecuali ucapan apa? Alhamdulillah, Masya Allah. Maka ucapan alhamdulillah ini Pak, ketika disertai dengan keimanan yang kuat bahwa Allah memang terpuji, Masya Allah, ini memenuhi timbangan Pak. Ya. Subhanallah walhamdulillah, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi yang ada di langit dan di bumi. Allahu Akbar. Ini lagi kan ucapan subhanallah hakikatnya apa Pak? Hakikatnya mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan, mensucikan Allah dari berbagai macam aib. Makanya kalau kita melihat ya alam semesta yang luar biasa, bagusnya kita mengucapkan apa? Bukan Masya Allah Pak, Subhanallah. Artinya kita sucikan Allah dari kekurangan dalam ciptaan-ciptaannya Pak, yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah dalam menciptakan makhluk. Ya. Nah ya akhal Islam, ketika kita mensucikan Allah dari kekurangan dan kita yakin bahwa semua perbuatan Allah itu adil, kita yakin bahwasanya perbuatan Allah, ketentuannya tidak lepas dari hikmah yang agung dan yang luar biasa, semuanya maslahat untuk hamba, maka kita sucikan Allah dari berbagai macam sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Lalu kita puji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa Allah maha terpuji dalam semua perbuatannya. Makanya kalimat yang paling dicintai oleh Allah Bapak, kalimatani habibatani, ya, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan memujinya. Digabungkan itu, mensucikan Allah dengan memujinya. Iya. Subhanallahil azim. Rasulullah menyuruh juga Pak, di waktu pagi dan petang kita mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? 100 kali kata Rasulullah. Siapa yang membaca ini maka akan digugurkan dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan, Allah gugurkan dosanya. Cuma baca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Berapa menit? Hah? Antum baca subhanallah wa bihamdi 100 kali berapa menit? Gak sampai 5 menit, 3 menit juga enggak. Tapi pahalanya ajib, luar biasa. Itu menunjukkan akan keistimewaan subhanallahi wa bihamdi. Ikhwatal Islam. Kemudian kata Rasulullah, wassalatu nur. Salat itu apa? Nur, cahaya. Di sini Rasulullah menyifati salat itu cahaya, Pak. Sedangkan sabar itu dia. Dia itu apa? Sinar matahari. Apa bedanya nur sama dia? Padahal dua-duanya sama-sama cahaya, sama-sama sinar. Kata para ulama, karena nur itu cahaya yang tidak ada panasnya, sedangkan dia itu cahaya tapi ada panasnya, seperti cahaya matahari. Karena memang salat itu menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Ya, Rasulullah mengatakan as-salatu nur. Dengan salat Allah berikan cahaya kepada hamba-hambanya di hatinya. Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal
mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Bagaimana sholat tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Bukankah orang yang senantiasa menjaga sholatnya itu Pak diberikan cahaya di hatinya? Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan cahaya itu dia bisa merasakan maksiat. Allah berikan kepada dia, Masya Allah, cahaya di dunia yang ada di hati yang akan tampak di wajah. Makanya orang-orang yang selalu sholat, antum lihat, walaupun wajahnya hitam, ya kayak orang Afrika, tapi karena dia suka sholat, antum lihat, Masya Allah, air wajahnya itu enak dilihat, Pak, teduh terlihat. Tapi antum lihat orang yang nggak pernah sholat, walaupun putih, ganteng, tapi nggak pernah sholat, antum lihat Pak, ya air wajahnya kusam, tak bercahaya sama sekali. Apalagi nanti di hari kiamat cahayanya benar-benar jadi cahaya, betul. Ya, Allah mengatakan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka nanti di hari kiamat itu akan berjalan di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yauma, bergembiralah kalian di hari ini dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhwal Islam, salat ini kebutuhan kita, Pak. Hati kita tidak akan bisa hidup tanpa salat. Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Hai Bilal, jadikan hati kita tentram dengan sholat. Ya. Nah, akhul Islam azani Allah wa yakum. Maka lihat Rasulullah SAW, Pak. Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud, idza hazabahul amru shalla. Rasulullah SAW apabila ditimpa perkara yang susah, segera sholat. Rasulullah SAW itu, Pak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Bagaimana cara minta tolong dengan sabar dan sholat? Praktek Rasulullah, kalau ditimpa perkara yang sulit, sholat. Sampai-sampai Syekhul Islam Taimiyah kalau baca buku nggak paham-paham, sholat beliau, minta kepada Allah supaya dipahamkan. Imam Bukhari sampai-sampai ketika menulis kitab Sahih Bukhari, setiap beliau mau masukkan satu hadis, beliau sholat dulu minta petunjuk kepada Allah. Iya, baru dimasukkan dalam hadis dalam bukunya. Kita butuh ini, Pak. Antum galau, sholat. Antum lagi sedih, sholat. Ya. Antum lagi puyeng dengan urusan kantor, sholat. Semua insya Allah akan selesai dengan cara kita mengadukan semuanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan sholat itu, Pak, selesai permasalahan biidznillah. Cuma masalahnya, Pak, ketika kita ditimpa masalah lupa sama Allah. Bahkan kita lebih senang mengadu kepada siapa? Kepada manusia. Ketika kita ditimpa musibah, masalah, yang kita ingat si anu. Tidak ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Udah Isya ya. Baik, silakan adzan dulu bagi yang ingin bertanya setelah adzan. Bila ana sedang sholat intidhar menunggu khotib, baru 1 rakaat lantas khotib baru datang, apakah ana batalkan aja? Lanjutkan tapi agak diringankan. Lanjutkan aja namun agak diringankan. Ya. Bagaimana tata cara mencuci najis 7 kali yang dicampur dengan tanah? Yaitu airnya antum campur dengan apa? Tanah, lalu kemudian siramkan ke bejana yang dijilat tersebut. Ya. Setelah itu baru diguyur lagi oleh air biasa. Ya, demikian.
Apakah orang yang tidak percaya adanya setan bisa kafir? Iya. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjelaskan dan mengabarkan adanya apa? Setan dari kalangan jin dan manusia. Allah sudah mengabarkan adanya jin, ada. Sampai ada surat namanya surat Al-Jin. Lalu kemudian ada orang mengatakan saya nggak percaya adanya jin. Berarti dia sudah tidak percaya dengan Al-Quran. Sama saja dia mengatakan yang Allah kabarkan itu dusta. Iya. Apabila kita dapat musibah dan mengucapkan alhamdulillah, tapi setelah mengucapkan itu hati tetap aja sedih, gimana tuh Ustaz? Ya akhi, yang namanya sedih itu memang sesuatu yang sulit untuk dihindarkan. Iya. Cuma masalahnya Pak, pertama bahwa sedih itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Kalau antum misalnya anaknya meninggal kemudian antum sedih, kira-kira dengan sedihnya antum anak antum bisa hidup lagi gitu? Ya enggak juga. Sebatas bersedih dan berlinang air mata saja boleh, nggak apa-apa. Hatta Rasulullah SAW juga sedih ketika meninggal anaknya yang bernama Ibrahim. Ya. Tapi jangan sampai larut dalam apa? Kesedihan. Karena larut dalam kesedihan itu malah menimbulkan mudarat untuk badan kita. Lihat Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf ya dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, dan Nabi Yakub sedih campur marah, Pak. Dan beliau ini berlarut dalam kesedihan dan kemarahan. Akibatnya apa? Buta matanya. Iya. Makanya antum melihat orang yang selalu larut dengan kesedihan, antum lihat ya, wajahnya burem, tambah kurus, kering. Makanya yang seperti ini kita nasihati akhi, ya udahlah, serahkan semuanya kepada Allah. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang kepada yang sudah meninggal. Kesedihan itu tidak akan merubah perkara sama sekali. Iya. Sekarang bagaimana kita terus beramal, mempersiapkan ya untuk hari esok nanti setelah kita meninggal dunia. Ketika ditimpa musibah terus kita sholat, niatnya apa ya Ustadz? Ya sholat secara mutlak. Ya. Ketika ditimpa musibah kita langsung sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW, idza hazabahul amru shalla. Nabi SAW kalau ditimpa perkara yang sulit segera apa? Sholat. Ya. Niatnya apa? Ya niatnya sholat aja. Ya. Bolehkah bacaan ruku dan sujud berbeda dalam satu sholat? Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tasihud Du'a mengatakan ini tidak boleh. Iya. Jadi kalau misalnya kita baca rukunya Subhana Rabbiyal Azim, maka sujudnya Subhana Rabbiyal A'la. Kalau rukunya Subhanakallahumma, demikian pula sujudnya membaca yang sama. Iya. Demikian wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.